Halo Sobat Mekflu, selamat siang. Kali lagi kita balik lagi di podcast kita yang berbobot ini. Insya Allah kita pada siang hari ini akan eh, bersama teman-teman yang keren-keren. Teman-teman saya, nanti saya akan kenalkan satu-satu. Di sini kita akan membahas banyak topik, tentunya tentang menyangkut mata kuliah mekanika fluida. Jadi topik yang akan dibawakan pada siang hari ini yaitu ada studi kasus perencanaan spam skala desa atau kecamatan, transmisi, lalu perencanaan spam skala desa atau kecamatan untuk distribusi. Lalu juga topik yang ketiga ada studi kasus pemilihan kapasitas pompa untuk rumah tangga. Ini di sini ada rumah 2 lantai dengan penghuni 8 jiwa. Lalu topik yang terakhir membahas tentang pemilihan debit rencana untuk saluran transmisi. Baik, tanpa basa-basi, saya perkenalkan dulu teman-teman saya yang keren-keren ini yang akan menjelaskan tentang topik-topik tersebut. Yang pertama itu ada saya sendiri, Sidik Hadianto, selaku pembuka dan juga sebagai narasumber juga. Oke, setelahnya ada teman saya. Selanjutnya ada saya Muhammad Fatan Alwani sebagai narasumber juga. Perkenalkan, saya Muhammad Hasbida Mariana, di sini saya sebagai narasumber. Oke, perkenalkan saya Irgi Syafarezi sebagai narasumber juga. Perkenalkan, nama saya Dwinto Putra sebagai narasumber juga. Ya teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Asini sebagai narasumber. Ya, perkenalkan teman-teman, saya Muhammad Rehan Abdul Prakoso sebagai narasumber juga. Oke, sudah semua ya perkenalan dengan teman-teman dengan narasumber yang kece-kece ini. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung saja masuk ke podcast ya, ke inti dari podcast ini. Untuk membahas tentang topik yang pertama dan kedua terlebih dahulu, tentang perencanaan spam, baik dari transmisi maupun distribusinya. Halo sobat teman-teman mahasiswa, sesuai dengan judul podcast, yang pertama di sini saya akan intermezzo terutama untuk topik pertama dan kedua. Jadi di sini kita akan membedah salah satu topik penting dalam dunia infrastruktur air. Bagaimana sistem transmisi spam atau sistem penyediaan air minum ini direncanakan dan dioperasikan dari sumber air hingga ke reservoir, terutama di desa. Topik ini relevan karena hingga tahun 2025 kemarin masih ada sekitar 28 juta penduduk Indonesia yang belum menikmati akses air layak, terutama di wilayah pedesaan dan pesisir, di mana daerah-daerah pelosok di Indonesia ini masih sangat minim ketersediaan air bersihnya. Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya air, kenyataannya masih banyak desa dan kecamatan yang kesulitan mengakses air layak diminum. Jadi dari data nasional tahun 2024 menunjukkan akses terhadap sumber air aman baru mencapai sekitar 91,7%. Artinya hampir 1 dari 10 warga masih bergantung pada sumber air yang tidak layak. Jadi hari ini kita akan mengupas jalur yang menjadi tulang punggung sistem penyediaan air minum dari pipa transmisi ini. Banyak yang belum tahu bahwa di balik keran yang mengalirkan air di rumah ada sistem besar yang bekerja secara senyap, mulai dari mata air, pompa, hingga reservoir penampung. Dalam konteks jadi kita berbicara di desa atau kecamatan. Jadi perencanaan transmisi spam sangat menentukan apakah air bisa mengalir dengan stabil setiap hari atau justru macet di tengah jalan. Jadi seperti yang telah saya sampaikan tadi, transmisi adalah jembatan antara potensi dan kebutuhan. Artinya, pipa transmisi membawa air dari sumber seperti sumber mata air, di sungai atau sumur dalam menuju reservoir yang kemudian menjadi titik awal distribusi ke warga. Oke, baik teman-teman mahasiswa, sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam teknis bagaimana transmisi spam ini bekerja serta perhitungan-perhitungan pipa yang rumit, kita harus sepakat dulu tentang apa itu jaringan transmisi.
Dalam spam, transmisi adalah jalur utama yang membawa air dari sumber atau unit produksi menuju reservoir atau titik distribusi utama. Berbeda dengan distribusi yang punya banyak percabangan ke rumah warga, transmisi adalah sistem satu jalur. Tujuannya menyuplai air dalam jumlah besar dengan tekanan yang memadai. Dalam merencanakan transmisi skala desa atau kecamatan ini, fondasi paling awal adalah aspek hidrologinya. Kita tidak bisa memasang pipa jika tidak tahu perilaku sumber airnya. Jadi kita harus menghitung ketersediaan air berdasarkan data curah hujan untuk menentukan debit andalan. Di sini kita harus menentukan yang namanya periode ulang atau return period. Mengapa kita perlu melakukan itu? Karena infrastruktur transmisi seperti bangunan pengambilan air di pinggir sungai sangat rentan terhadap banjir. Jadi jika kita merencanakan bangunan intake hanya untuk periode ulang selama 5 tahun, jika pada tahun ke-6 terjadi banjir besar, maka bangunan tersebut bisa hancur dan seluruh desa akan kehilangan pasokan air. Oleh karena itu, periode ulang harus disesuaikan dengan tingkat kepentingan infrastruktur. Ini adalah investasi jangka panjang untuk meminimalkan biaya maintenance. Perencanaan yang buruk di sisi hidrologi akan menyebabkan jaringan transmisi sering mengalami gangguan fisik akibat perubahan alam yang akhirnya memicu biaya operasional yang sangat tinggi. Kita juga mempertimbangkan regulasi konsumsi yang berlaku di tiap negara, karena standar liter per orang per hari itu akan menjadi dasar perhitungan total kebutuhan air yang harus dialirkan oleh jalur transmisi itu. Oke, jadi sebelum kita ke ini, kita harus memahami dulu apa itu transmisi ya di sini. Lalu selanjutnya, detail teknis transmisi pada spam ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, semuanya saya akan melanjutkan ya dari yang dijelaskan oleh Mas Sidik tadi. Jadi sedikit mengulang saja tentang transmisi dan distribusi. Untuk transmisi ini bisa kita analogikan ya sebagai seperti kalau misalkan di tubuh manusia itu adalah seperti arterinya gitu, di mana dia akan mengalirkan air dari sumbernya menuju pusat penyimpanan utama atau reservoir. Nah, ini sangat penting ya karena transmisi ini akan menjamin ketersediaan volume air secara kontinu dari sumber air tadi menuju sistem yang kita gunakan. Selanjutnya, untuk distribusi ini bisa dianalogikan sebagai jaringan-jaringan kapilernya atau cabang-cabangnya, di mana dia akan mengantar air ke keran-keran warga. Nah, distribusi juga sangat penting ya karena ini tuh adalah disinilah diuji kualitas dari dari tadi ya sistem penyediaan air minum ya yang disediakan oleh pemerintah itu. Jadi si air yang sampai ke titik-titik destinasinya itu bukan hanya sampai saja, tetapi juga harus punya tekanan dan juga harus punya kualitas yang layak untuk digunakan gitu. Harus punya debit dan kecepatan aliran yang layak. Nah, selanjutnya kedua hal tersebut ya, ada transmisi dan distribusi ini itu menjadi sangat krusial karena jika misalkan gagal dalam sistem transmisinya, maka ke seluruh desa ataupun kecamatan ya kayak tadi yang disebutkan oleh Mas Sidik itu akan kehilangan sumber air. Sementara untuk kegagalan di saluran distribusi, maka jika ada kegagalan di sistem distribusinya itu, beberapa rumah itu akan tidak bisa menikmati aliran air dan walaupun ya di reservoirnya atau di penampungnya itu sangat limpah seperti itu. Nah, jadi sebelum kita merencanakan sistem transmisi dan juga sistem distribusi, ada yang harus diperhatikan atau diperhitungkan. Nah, di sini salah satu yang utama itu adalah dalam menentukan ukuran dari pipa yang akan kita gunakan untuk sistem transmisi dan distribusi. Nah, sebelumnya itu kita harus memahami dulu ya jenis-jenis debit yang nantinya akan kita pakai untuk perhitungan. Yaitu pertama adalah dari debit rata-rata. Nah, debit rata-rata ini merupakan kebutuhan harian total, bisa
dalam satuan per hari ataupun per jam. Ini merupakan dasar dari volume air yang harus tersedia untuk setiap harinya. Nah, yang kedua ini adalah debit puncak. Nah, debit puncak ini adalah debit pada saat jam-jam tersibuk, misalkan di pagi hari ketika seluruh warga ini menggunakan keran air atau menggunakan air. Nah, hubungannya adalah untuk transmisi itu biasanya didesain sedikit di atas dari rata-rata. Nah, maka dari itu untuk mempertimbangkan kondisi-kondisi pada saat-saat jam sibuk tersebut. Selain itu juga ada satu lagi adalah debit tipikal. Itu adalah kondisi beban spesifik. Ini biasanya digunakan untuk simulasi ketika kondisi darurat atau kondisi pemeliharaan atau maintenance. Nah, hubungan ketiganya itu untuk memastikan pada saat transmisi itu tersedak dengan demand atau kebutuhan yang tiba-tiba meningkat atau pada saat waktu-waktu sedang maintenance atau pemeliharaan. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan yang tadi saya sebutkan itu adalah diameter ukuran pipa ya, atau salah satunya adalah dari diameternya. Nah, diameter pipa ini sangat berkaitan erat ya dengan hukum-hukum mekanika fluida dari teori-teori ataupun persamaan-persamaan mekanika fluida. Yang pertama itu adalah persamaan dari persamaan Bernoulli saja ya. Diameter pipa itu akan berpengaruh terhadap area atau luas penampang air tersebut akan mengalir. Dan ini akan berpengaruh kepada kecepatan aliran atau V, isinya biasanya dikenal menggunakan notasi V ya. Nah, jadi ketika diameternya semakin kecil ya, maka areanya akan semakin kecil dan V-nya akan semakin besar atau kecepatan aliran air akan semakin besar. Nah, dalam persamaan Darcy ya di mekanika fluida ini tuh sangat berpengaruh ya, karena dari diameter saja ya, jika kita menggunakan perhitungan menggunakan debit ya atau Q, itu Q kuadrat, maka untuk diameternya itu akan ada pangkat 5 di situ. Jadi ini tuh adalah rumus persamaan untuk mengukur head loss. Nah, jadi ketika kita pangkas atau dibagi 2 saja ya diameter dari pipa tersebut, itu maka akan ada 32 kali lipat nilai head loss-nya. Nah, head loss-nya ini, head loss tersendiri ini adalah hilangnya tekanan air karena adanya gesekan dengan dinding pipa atau molekul air itu sendiri. Jadi head loss itu ada head loss mayor dan juga head loss minor ya. Nah, fungsinya dalam mendesain sebuah jalur transmisi, jaringan transmisi atau jaringan distribusi ini adalah sebagai perhitungan kayak pajak energi gitu. Jadi semakin jauh jarak dan juga semakin kecil tadi diameter pipanya, itu pajak yang harus dibayar itu akan semakin besar. Jadi head loss-nya itu akan semakin besar. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga perlu memperhatikan selain diameter adalah ketahanan pipanya. Nah, jadi dalam perencanaan atau penyediaan sistem penyediaan air minum itu biasanya sumber dari jaringan transmisinya ya, sumbernya itu biasanya ada di elevasi yang lebih tinggi ya, kayak misalkan di gunung atau di sungai yang di hulu gitu, dan dialirkan ke titik destinasi yang elevasinya lebih rendah. Maka dari situ energi potensial ini akan diubah jadi energi kinetik yang nantinya tekanan di destinasi itu akan besar gitu, akan lebih besar. Maka dari itu perlu adanya pemilihan pipa yang sanggup untuk menahan beban tekanan statis biar pipanya tidak pecah. Apalagi jika ada katup ya di ujung pipa, ketika katup itu ditutup dengan tekanan yang besar, walaupun dengan misalkan perhitungan walaupun pipa tersebut itu akan memberikan head loss ya, karena tadi ya gesekan dan misalkan ada head loss minor dan head loss mayornya, tetap saja tekanannya itu akan sangat besar sehingga bisa ada terjadi kebocoran ataupun pecah pipanya seperti itu. Jadi perlu diperhatikan yang tadi ketahanan pipa. Nah, selanjutnya itu kan untuk jaringan transmisi ya. Untuk jaringan distribusi ini tantangan yang sering ditemukan itu adalah lebih ke dari banyak menjaga agar tekanan yang ada diberikan ya dari reservoirnya itu tetap stabil dan mampu untuk seimbang di setiap titik-titik kerannya itu bisa tercukupi. Nah, ini tuh tantangannya itu adalah adanya head loss
minor ya, kayak misalkan belokan atau ada katup ataupun sambungan pipa keluar atau masuk reservoir. Nah, itu tuh harus diperhitungkan. Begitu pula dengan adanya keran yang misalkan ada di elevasi yang lebih tinggi di lantai 2 atau di lantai 3 misalkan. Maka dari itu ya penanggulangannya bisa menggunakan, solusinya adalah bisa menggunakan pompa. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya di topik-topik selanjutnya. Nah, kemudian saya juga akan memberikan sedikit mengenai mengenai life cycle cost analysis. Ini itu studi kasus. Yang pertama ini adalah ketika pada jaringan transmisi ini kita diberikan opsi untuk memilih trade-off antara biaya dan juga biaya dan karakteristik pipa. Dan di sini, jadi dalam menentukan, misalkan kita punya jalur transmisi sepanjang 5 km gitu dengan debit tertentu. Nah, itu kita punya dua opsi. Nah, opsi yang pertama itu kita bisa membayar murah di awal dengan membeli atau menggunakan pipa dengan diameter yang lebih kecil gitu. Cost-nya akan lebih kecil. Nah, ini tuh bisa memberikan dampak yang kayak tadi yang saya jelaskan, itu adalah head loss-nya pasti akan lebih besar. Nah, sehingga tekanan yang akan sampai mungkin nanti ya ke titik-titik distribusinya itu akan lebih kecil. Nah, tekanannya akan lebih kecil sehingga perlu adanya biaya operasional untuk menggunakan pompa biasa, biaya listrik. Dan biaya pompa ini untuk hitungannya itu biasanya kan per hari ya, per jam ya, kWh gitu, berapa harganya, dan akan terakumulasi seiring berjalannya waktu gitu ya. Nah, jadi tadi keuntungannya ya dia akan lebih murah, cuman harus ada biaya operasional tambahan. Hal yang perlu diperhatikan lagi di sini kan tadi kita jelaskan kita memilihnya adalah pipa dengan diameter yang kecil, maka nanti kecepatan alirannya itu akan lebih besar. Ketika kecepatan alirannya akan lebih besar, ya, tipikalnya untuk pipa itu ketika dia dalam kondisi mungkin kondisi tertentu yang dimana dia membutuhkan debitnya lebih besar, itu dia kecepatannya akan lebih besar. Ketika kecepatannya itu lebih dari 3 meter per second, nah itu akan ada kemungkinan terjadi gesekan yang bisa menyebabkan pipanya itu cepat aus. Dan ketika pipanya cepat aus, itu maka periode pergantian pipanya itu akan lebih sering. Nah, itu bisa juga dimasukkan ke dalam perhitungan biayanya di situ. Nah, opsi yang kedua yang bisa kita ambil itu adalah dengan membayar mahal di awal, itu dengan menggunakan pipa dengan diameter yang lebih besar. Cost-nya akan lebih tinggi, tetapi head loss-nya ini akan lebih kecil. Jadi pipanya itu tidak butuh pompa, hanya perlu dengan gaya gravitasi saja sudah cukup gitu head loss-nya, dan biaya untuk operasionalnya itu 0 rupiah. Nah, cuman kerugiannya di sini adalah tadi mahal, dan ketika dia kecepatannya lebih kecil karena tadi diameternya lebih besar, maka kecepatannya akan lebih kecil. Nah, ini dia ada kondisi saat dia kecepatannya itu bisa tipikalnya itu kurang dari 0,5 meter per second, itu bisa menyebabkan sedimentasi atau clogging di dalam pipa. Maka yang akan lebih sering di sini adalah periode ulangnya itu adalah maintenance-nya gitu. Jadi tadi yang perlu diperhatikan adalah biaya maintenance, terus ada juga biaya pergantian pipanya, periode pergantian pipa, dan biaya operasional begitu. Jadi perlu adanya life cycle cost analysis serta berapa waktu yang kita butuhkan ya untuk sistem jaringan transmisi ini atau jaringan transmisi ini. Misalkan 5 tahun, mungkin untuk 5 tahun opsi yang pertama lebih menguntungkan, tapi untuk 15, 10 sampai tahun-tahun berikutnya itu untuk jangka panjang opsi yang kedua ini yang lebih menguntungkan. Lalu selanjutnya untuk di kasus jaringan distribusi ini lebih kepada mengatasi masalah ketika penggunaan intens atau jam-jam puncak. Nah, jadi di saluran jaringan distribusi ini perlu adanya sistem biasanya digunakan sistem loop atau tertutup. Nah,
Nah, jadi di sistem loop ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan sistem yang bercabang. Jadi tidak hanya sejalur saja yang dia ada cabang-cabangnya, jadi ada jalur utama, tetapi di sistem loop ini di satu titik itu bisa dari 2 jalur gitu. Jadi kelebihannya ini adalah untuk mencapai satu titik itu bisa melalui 2 atau lebih jalur pipa. Jadi kalau ada kerusakan masih ada jalur alternatif yang lain. Nah, selanjutnya sistem loop ini juga menyediakan rute alternatif sehingga beban debitnya itu pada pipa tertentu itu bisa terbagi gitu secara adil, sehingga tergantung debit di setiap titik yang dibutuhkan itu berapa. Dan itu membantu untuk mengurangi besarnya head loss secara keseluruhan di sepanjang jalur pelayanan. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya bisa akan dijelaskan oleh teman saya, Hasbi. Terima kasih. Nah, menyambung mengenai penjelasan teknis diameter pipa tadi, ya, kualitas pipa tadi, terkadang apa yang terjadi di lapangan itu tidak sesuai dengan yang kita perhitungkan. Misal debit yang ada di lapangan ternyata itu lebih besar dari kebutuhan si penduduk, maka dampaknya itu nantinya ia akan memberikan tekanan yang lebih kepada pipa di bagian transmisi. Jadi pipa tersebut bisa pecah atau sambungannya bocor. Sedangkan jika debitnya terlalu kecil dengan keperluan air yang tinggi, dampaknya penduduk tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan air dari penduduk tersebut. Nah, untuk mengatasinya, masalah utamanya yang pertama pada jalur transmisi, yaitu kan tadi kan transmisi itu jalur utama ya, perpindahan dari sumber menuju ke reservoir atau penyimpanan sementara. Nah, biasanya jalur transmisi ini akan melewati perbukitan, hutan maupun pinggir sungai yang sangat beresiko terkait bencana alam seperti banjir, erosi tanah maupun longsor. Nah, bencana alam ini dapat merusak pipa secara mendadak, di mana oleh sebab itu di pipa transmisi ini kita perlu memasang katup pengatur tekanan yang berada di ujung untuk membuang udara yang sekiranya nanti akan ada lonjakan tekanan. Nah, lonjakan tekanan ini dapat dihindari dengan memasang katup tersebut. Biasanya katup tersebut itu ditutup secara manual, namun sekarang sudah ada sistem Supervisor Control and Data Acquisition atau SCADA, di mana nantinya akan ada sensor tekanan dan sensor debit, sehingga kita tidak perlu lagi memperkirakan kapan harus ditutup, kapan harus dibuka. Nah, jika memang tekanan dan debitnya berlebihan, maka nanti akan ada alarm yang berbunyi kalau tekanan di dalam pipa tersebut itu sudah melebihi nilai normalnya. Nah, selanjutnya untuk di jaringan distribusi, biasanya masalah di jaringan distribusi ini itu adalah kebocoran kecil yang tidak, karena di atasnya itu ada aspal sehingga airnya tidak rembes ke atas, hanya terserap kembali oleh tanah. Dan ketika sampai di ujung itu debitnya lebih kecil dari yang seharusnya. Hal ini lebih sulit untuk ditelusur titik kebocorannya karena berada di bawah aspal tadi ya. Jadi sangat sulit untuk dicari sumber kebocorannya. Salah satu caranya itu kita bisa memasang gate valve di setiap blok perumahan atau kecamatan. Tujuannya itu misalnya ada kebocoran pipa di suatu wilayah, nantinya perlu menutup satu kawasan. Kita hanya menutup bagian yang bocornya saja. Jadi yang lain airnya masih akan tetap jalan. Nah, pengaliran operasional air ini kan dari sumber ke reservoir lalu didistribusikan. Air memiliki perjalanan yang panjang. Tentunya bukan hanya soal untuk memindahkan air, tapi juga kita memastikan bahwa si air tersebut itu masih dalam kondisi layak dipakai ketika sampai ke ujung pipa. Biasanya tantangannya itu adalah mikroorganisme ya. Nah, salah satu cara untuk mengurangi kandungan mikroorganisme pada air ini adanya klorinisasi. Klorinisasi itu biasanya kita tambahkan klorin
di awal, namun ke pipa terlalu panjang akan ada kemungkinan bahwa si klorinnya ini bisa habis di tengah jalan, sehingga rumah yang di ujung itu masih beresiko terdampak bakteri. Jadi kita menanganinya dengan ada beberapa titik yang kita melakukan rechlorination atau penambahan kembali klornya. Nah, untuk jaringan transmisi dan distribusi ini, misal kita ambil contoh di Kecamatan Bayat, dia itu berada di pegunungan sehingga daerahnya lebih tinggi. Mereka membutuhkan mereka membutuhkan kecepatan alir di pagi hari atau di peaknya itu di jam 6 itu 18 liter per detik. Namun air yang dibawa hanya 10 liter per detik. Maka nantinya warga-warga yang berada di ujung itu tidak akan mendapatkan air karena airnya sudah habis digunakan. Lalu bagaimana kita mengatasi kekurangan air tersebut? Nah, yang paling umum biasanya tadi menggunakan storage atau tangki atau kita sebut reservoir. Nah, reservoir nantinya digunakan untuk menutupi kekurangan di siang hari. Jadi di malam hari ketika kebutuhan air sedang sedikit, air ini tetap mengalir mengisi bak penampungan. Nah, namun karena desa ini atau kecamatan ini berada di permukaan yang tinggi, maka perlu adanya tambahan daya energi untuk air bisa naik sampai ke rumah yang berada paling atas. Kalau misalnya dari sumbernya itu lebih rendah, kita bisa memanfaatkan gravitasi. Namun jika tujuannya itu lebih tinggi, kita bisa menggunakan pompa. Pompa ini kan berarti kita memerlukan listrik yang lebih banyak dalam sistem ini. Namun kita bisa menggunakan pompa yang dapat kita atur. Pompanya itu variabel frekuensi drive. Jadi kita bisa atur kapan pompa ini bekerja keras, kapan pompa ini tidak perlu untuk dinyalakan. Lalu jika sudah harmonisasi antara kepipaan, mekanika fluida, serta manajemen operasional ini, maka bisa dipastikan penduduk desa di bagian depan atau di bagian bawah hingga bagian atas itu mendapatkan air dengan kualitas yang sama. Sehingga kunci dari menerapkan atau merencanakan sumber perencanaan air minum ini, yang pertama itu perencanaan saluran transmisi, saluran yang membawa air dari sumber ke reservoir. Dimana di sini kita akan tadi sudah dijelaskan, kita memilih pipa-pipa kualitas pipa baik dari ukuran pipa, sifat pipa atau pompa yang digunakan. Nah, serta penentuan debit sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh penduduk di suatu tempat. Yang kedua yaitu efisiensi energi melalui life cycle cost. Jadi dengan pemilihan diameter pipa ini kita bisa belajar mengenai life cycle cost, bahwa pipa yang lebih mahal, yang lebih besar itu nantinya bisa bermanfaat dalam jangka yang panjang, meskipun di awal kita harus mengeluarkan kos yang lebih mahal. Dan yang terakhir itu di bagian distribusi. Distribusi ini merupakan bentuk pelayanan kita. Jadi harus diperhatikan bahwa kualitas air yang didapatkan oleh seluruh penduduk itu sama. Maka melalui sistem bisa menggunakan sistem loop dan juga manajemen tadi yang kita bikin blok untuk mencegah kebocoran, dan juga kita mencegah kebocoran, kita dapat memastikan air menyentuh ke rumah warga bahkan sampai lantai 2 maupun lantai 3. Selanjutnya mengenai materi
Ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelum masuk ke topik selanjutnya, jadi dari yang sudah dijelaskan oleh Mas Hasbi, Mas Fatan tentang teknis ya, apa itu transmisi pada sistem spam ini, dapat disimpulkan. Jadi yang pertama, transmisi adalah pilar keandalan. Jadi jalur transmisi adalah arteri utama dalam sistem spam yang menjamin air dari alam, entah dari mata air, sumur dalam atau sungai, dapat mencapai reservoir dengan kontinuitas dan tekanan yang cukup. Kegagalan pada pipa transmisi berarti seluruh jaringan distribusi akan lumpuh. Karena itu, desain transmisi harus berbasis data hidrologi yang akurat dan mempertimbangkan periode ulang debit agar tetap andal di tengah perubahan iklim. Yang kedua, efisiensi energi melalui mekanika fluida. Jadi desain pipa bukan sekedar urusan harga material. Diameter yang terlalu kecil memang murah di awal, tapi akan menciptakan pajak energi yang mahal karena kehilangan tekanan atau head loss tadi, dan kebutuhan pompa yang besar. Di sisi lain, pipa yang sedikit lebih besar dapat memungkinkan sistem bekerja dengan gravitasi alami tanpa energi tambahan. Inilah filosofi teknik yang berpihak pada keberlanjutan dan efisiensi jangka panjang. Lalu yang terakhir, distribusi adalah wajah pelayanan. Jadi kalau transmisi bicara tentang kuantitas air, maka distribusi berbicara tentang kualitas pelayanan. Disinilah masyarakat menilai keberhasilan spam. Apakah air bisa sampai ke lantai 2 rumah mereka dengan tekanan cukup, tetap jernih, dan aman untuk diminum. Sistem distribusi ini yang dirancang dalam bentuk loop network atau jaringan tertutup dengan pengawasan DMA atau District Meter Area yang menjadi kunci untuk menjaga tekanan merata, mendeteksi kebocoran dini, dan memastikan tidak ada warga yang kehabisan air di jam-jam sibuk. Lalu ada lagi yang terakhir, yaitu transmisi, distribusi, dan manajemen operasional adalah napas sejati dari spam ini, dari sistem transmisi spam ini. Jadi tanpa transmisi yang tangguh, air tak akan pernah sampai. Tanpa distribusi yang cerdas, air yang sampai hanya akan menetes. Dan tanpa operasi yang adaptif, sistem hanya akan menjadi jaringan pipa yang kehilangan ruhnya. Dengan memahami hubungan antara hidrologi, mekanika fluida, dan manajemen sistem, kita bukan hanya membangun infrastruktur, tapi kita sedang membangun keadilan air bagi jutaan warga desa dan kota di Indonesia. Baik, jadi itu untuk pembahasan topik tentang penyediaan alat spam, baik untuk transmisi dan distribusi. Selanjutnya kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu tentang studi kasus pemilihan kapasitas pompa untuk rumah tangga, untuk rumah 2 lantai dengan penghuni 8 jiwa. Jadi topik ini akan dibawakan oleh Mas siapa ya? Saya lupa, bisa dibantu? Saya Mas. Oh betul, Mas Irgi dan Mas Dito ya, Mas Dwinto. Iya betul. Mas. Ya, betul. Oke, saya langsung saja serahkan kepada ahlinya. Silahkan Mas, bisa dimulai. Waduh, pemula Mas kita Mas. Oke, terima kasih Mas Sidik. Jadi kan tadi kita udah ngedengerin penjelasan dari Mas Sidik, Mas Fatan, dan juga Mas Hasbi. Kita udah ngelihat gimana gambaran besar dari sistem penyediaan air ini kan. Dari mana air bergerak dari sumbernya, kemudian lewat jalan transmisi, terus hingga didistribusikan ke rumah-rumah warga. Nah, itu kan tadi kita melihat bagaimana air dari sumber sampai ke kita kan ya, dengan skala yang sangat besar. Dan sekarang kita geser fokusnya ke skala yang lebih kecil, yang lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu di rumah tangga kita sendiri. Nah, kalau di level desa tadi, kita bicara pipa transmisi sebagai arterinya, sebagai pembuluhnya nih, untuk mengalirkan. Nah, di rumah kita itu ada jantungnya, yang mana jantungnya itu adalah pompa air. Nah, pompa air inilah yang menentukan apakah dari air dari bawah tanah itu bisa sampai ke toren kita, lalu mengalir ke kamar mandi, ke dapur, ataupun ke toilet yang kita gunakan. Di lapangan, banyak sekali masalah yang kita temui. Misalnya kayak di lantai 2 nih airnya cuma netes, pelan. Atau misalnya pompanya cepat rusak.
listriknya boros. Sebenarnya bukan sistem distribusi airnya yang salah, tapi bisa jadi karena di level rumah kita itu kita salah memilih pompanya. Jadi di bagian ini saya dengan Mas Dito itu akan mencoba untuk melakukan studi kasus menjelaskan mengenai bagaimana sih cara kita untuk menentukan pompa yang tepat untuk sebuah rumah. Di sini kita ada studi kasusnya, yaitu rumah dua lantai dengan 8 jiwa penghuninya. Nah, 2 lantai 8 orang tuh penghuninya tuh. Berarti ini kayaknya bukan orang yang biasa-biasa aja nih. Jadi kita di sini tuh kita akan coba bahas gimana cara pemilihan pompanya ya. Oke. Tadi bayangin ada rumah 2 lantai. Biasanya kalau untuk rumah 2 lantai itu tingginya sekitar 7 meter. Di sini ada 8 orang dan kira-kira dia punya dalam setiap rumah seperti itu kira-kira punya 13 titik air. Titik air itu diantaranya ada keran dari wastafel, terus shower, toilet, keran dapur, salah mesin cuci ataupun ya dan lain sebagainya ya. Nah, jadi fokus kita di sini itu adalah untuk memilih kapasitas pompa yang pas untuk mengisi toren dengan stabil. Jadi kita nggak bisa asal pilih nih, karena kan pompa ini mendorong air dari bawah ke atas dan tentunya itu melawan gravitasi dong ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke ke penentuan debit air dan juga konsumsi air rata-rata per orang per kapita setiap harinya nih. Rata-rata setiap orang itu kan mengkonsumsi air harian itu sekitar 120 liter per hari. Misalnya kalau ada berapa? Ada 8 orang untuk menghitung kebutuhan airnya, kita menggunakan rumus di mana jumlah penghuni dikali konsumsi per orang. Tadi ada kira-kira sekitar 120 liter per hari per orang dikali 8, maka kita mendapatkan hasil sebesar 960 liter per hari. Atau kalau misalnya kita bulatkan kira-kira sekitar 1000 liter per hari. Nah, dengan jumlah sebanyak itu 1000 liter per hari ya kira-kira toren yang kita butuhkan pun juga lebih aman, itu ada di ukuran 1000 liter juga atau mungkin bisa lebih. Dari situ kita bisa nentuin nih berapa debit yang akan dikeluarkan. Tapi kita perlu tahu dulu kira-kira untuk titik-titik air itu mengeluarkan air sebanyak berapa banyak debitnya. Misalnya tadi keran wastafel, anggap aja di setiap rumah itu ada 4 buah. Debit per titiknya itu sekitar 6 liter per menit. Itu untuk debit rendah biasanya ya. Totalnya ada 24 liter per menit. Kemudian ada showernya misalnya jumlahnya kita punya 3 kamar mandi, kira-kira sekitar 10 liter per menit. Jadi totalnya itu ada 30 liter per menit. Kemudian ada toilet kita punya 3 buah, karena tadi ada 3 kamar mandi kan, debitnya sekitar 8 liter per menit, maka totalnya itu ada 24 liter per menit. Kemudian keran di dapur kita misalnya punya 2 buah misalnya, dengan debit per titiknya itu sekitar 8 liter per menit juga, maka totalnya itu ada sekitar 16 liter per menit. Kemudian misalnya kita punya mesin cuci 1 dengan debit per titiknya misalnya 12 liter per menit, maka totalnya juga ada 12 liter per menit. Nah, dari 13 titik ini totalnya itu ada 106 liter per menit. Itu dalam kondisi ekstrim, dimana ketika semua itu nyala. Tapi kan nggak mungkin dong setiap harinya, masa iya semua titik air itu nyala, ngapain kita gitu kan. Nah, sekarang kita tentukan kebutuhan debit pompa. Kalau kan karena nggak mungkin 13 titik nyala bareng, jadi kita pakai faktor yang penggunaannya bersamaan. Biasanya itu sekitar 40% dari total. Ini estimasinya ketika digunakan pada pagi hari atau sore hari.
Angka 40% ini kan mewakili jam sibuk misalnya di pagi hari dengan jumlah 8 penghuni. Misalnya pada rentang waktu di jam 5 sampai jam 7 pagi itu kan biasanya mungkin ada 2 orang yang mandi bersamaan. Misalnya 2 shower aktif berarti 20 liter per menit. Terus kemudian 1 orang sikat gigi atau cuci muka, berarti ada 1 wastafel aktif. Itu bisa mengambil debit 6 liter per menit. Kemudian ada 1 toilet yang dipakai. Misalnya pagi-pagi kan kita biasanya mules tuh. Ada 1 toilet yang dipakai, maka 8 liter per menit. Dapur yang dipakai, 1 keran dapur, berarti ada 8 liter per menit. Nah, total pada satu momen puncak di peaknya ini, di pagi-pagi ini, misalnya ada 5 titik aktif dari 13 titik, kan itu berarti 38%. Kita buatin aja menjadi 40%. Totalnya tadi yang sudah saya sebutkan itu sekitar 42 liter per menit. Jadi dari situ kita bisa tuh baru menghitung bagaimana kebutuhan pompa kita, baik itu kebutuhan dayanya dan juga kapasitas pompanya. Untuk selanjutnya ini bisa untuk perhitungan head dan sebagainya, itu nanti bisa dilanjutkan oleh Mas Dinto. Silakan Mas Dinto. Oke Mas Odai, terima kasih atas kesempatannya. Setelah dari Mas Odai tadi kan sudah dijelaskan mengenai kebutuhan air harian, yang dimana untuk kebutuhan di rumah 2 lantai dengan 8 jiwa orang, sekitar penggunanya 1000 liter per hari. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan untuk mengetahui kapasitas pompa yang diperlukan. Nah, setelah debit rencana pompa diketahui sekitar 42,4 liter per menit dengan diameter pipa itu 1 inch ya, dan dikonversi menjadi 0,0254 meter. Nah, kita menghitung kecepatan aliran terlebih dahulu. Nah, kenapa sih kita harus menghitung kecepatan aliran? Yang tadi sudah dijelaskan Mas Patan, kecepatan aliran dalam pipa perlu diukur karena sangat berpengaruh terhadap kinerja, keamanan, efisiensi, dan umur sistem perpipaan. Nah, dengan mengukur kecepatan aliran dalam pipa, ini dapat mengontrol kehilangan energi atau head loss. Kecepatan yang terlalu tinggi nantinya akan meningkatkan kehilangan energi akibat gesekan. Nantinya berdampak pada kebutuhan daya pompa yang lebih besar, konsumsi energi meningkat, dan efisiensi sistem menurun. Dan mengetahui kecepatan aliran pipa juga mencegah kerusakan pipa, yang dimana misalkan nih kecepatan aliran pada pipa terlalu tinggi dapat menyebabkan erosi dinding pipa, getaran, dan kebisingan, dan dalam jangka yang panjang dapat menimbulkan kebocoran dan kerusakan struktural pipa. Terus dapat menjaga kualitas aliran pipa juga. Kecepatan terlalu rendah juga nantinya dapat menyebabkan pengendapan partikel atau sedimen. Pengendapan ini dapat menyumbat pipa dan menurunkan kualitas air, terutama pada sistem air bersih. Lalu juga dapat menjadi evaluasi dan pengendalian sistem. Nah, ini dapat dengan mengukur kecepatan aliran, operator sendiri ataupun pengguna pompa itu sendiri dapat mendeteksi penyumbatan atau kebocoran, mengevaluasi apakah sistem bekerja sesuai desain atau melakukan pengendalian dan perawatan yang tepat. Kecepatan aliran pipa perlu diukur agar sistem perpipaan bekerja efisien, aman, tahan lama, dan sesuai desain, serta untuk mencegah kerugian teknis maupun operasional. Nah, untuk perhitungannya, sebenarnya kita harus mencari terlebih dahulu luas penampang pipa. Nah, untuk mencari luas penampang pipa dapat menggunakan rumus A sama dengan Pi kali diameter pangkat 2 per 4. Jadi, luas penampang pipa sama dengan 3,14 dikali 0,0254 pangkat 2 per 4. Jadi didapatkan luas penampang pipa sebesar 0,000507 meter pangkat 2. Nah, setelah mendapatkan luas penampang pipa, dapat kita cari juga nih kecepatan alirannya dengan rumus V sama dengan Q per A. Nah, V sama dengan Q per A itu menjadi 0,000707 per 0,000507. Jadi kecepatan pipa didapatkan 1,39 meter per second. Nah, ini masih dalam batas aman untuk pipa air besi, yang dimana range-nya 0,2 sampai 2 meter per second. Nah, setelah kita mengukur kecepatan aliran pipa, kita harus mengetahui head total atau head loss dari
sistem perpipaan ini. Nah, kenapa sih kita harus mengetahui angka pastinya head total ini? Nah, head total sendiri adalah jumlah energi persatuan berat fluida yang harus disediakan oleh pompa agar air dapat mengalir dari sumber ke titik pemakaian dengan debit yang diinginkan. Nah, head total sendiri menyatakan seberapa berat sistem perpipaan yang harus dilayani oleh pompa. Nah, secara umum nih rumusnya cuma simpel, head total sama dengan head statis plus hak kehilangan. Nah, alasan utama perhitungan head total yang pertama, karena pompa itu bekerja berdasarkan energi. Pompa tidak hanya mengangkat air secara vertikal, tapi juga harus mengatasi gesekan dalam pipa, mengatasi hambatan pada belokan katup dan sambungan, lalu menjaga tekanan agar debit tetap tercapai. Tanpa perhitungan head total, kita tidak tahu nih energi minimum yang harus diberikan pompa. Lalu, setiap sistem pipa menyebabkan kehilangan energi. Seperti yang tadi dijelaskan, saat air mengalir dalam pipa, sebagian energinya akan hilang akibat gesekan sebanyak pipa. Ini bisa disebut juga head mayor, lalu ada gangguan lokal, yaitu head minor. Lalu hubungan head total dengan pemilihan pompa memiliki kurva karakteristik yang menyatakan hubungan antara debit dan head. Agar pompa bekerja optimal, head pompa harus lebih besar daripada head total sistem, supaya debit pompa sesuai debit rencana. Tanpa perhitungan head total, pompa tidak tidak kuat mengalirkan air. Lalu untuk perhitungannya, tadi sudah diketahui head statis rumah 2 lantai kita asumsikan dengan tinggi vertikal kurang lebih 8 meter. Nah, ini head statisnya. Lalu head loss mayornya menggunakan rumus Darcy-Weisbach, yang dimana F sama F dikali L per D dikali V pangkat 2 per 2 kali gravitasi. Nah, L ini adalah panjang pipa total, lalu D ini adalah diameter, dan F ini adalah faktor gesek pipanya yang bernilai 0,02. Jadi setelah dilakukan perhitungan 0,02 dikali 25 per 0,0254 dikali 1,39 pangkat 2 per 2 kali 9,81 didapatkan hasil head loss mayornya sebesar 1,95. Lalu ada head loss minor. Nah, head loss minor itu kita ambil asumsi terdapat 4 belokan pada pipa dan 2 valve dengan koefisien pada belokan itu 0,5 dan valve itu 1. Nah, sebelum melanjut ke perumusnya, kita harus mengetahui dulu jumlah koefisien tersebut. Jadi jumlah koefisien tersebut dapat dicari menggunakan rumus K dikali 4 tambah 2 dikali 1, jadi jumlahnya sama dengan 4. Jadi 4 kali 0,5 ditambah 2 kali 1 sama dengan 4. Nah, untuk perhitungan head loss minornya, jumlah koefisien dikali V pangkat 2 per 2 kali gravitasi, dan didapatkan hasil head loss minornya 0,040 dan dibulatkan ke faktor angka aman sebesar 1M. Nah, untuk total head pompanya, jadi head total sama dengan head statis tambah head loss mayor tambah head minor, jadi 8 tambah 1,95 tambah 1 yang jumlahnya 10,95M. Nah, akan dibulatkan menjadi faktor amannya, hadisannya menjadi angka 15M. Lalu untuk perhitungan daya pompanya dapat dicari menggunakan rumus P sama dengan Rho kali G kali Q kali head total per Rho. Nah, ini dicarinya sama dengan 1000 dikali 9,81 kali 0,00707 kali 15 per 0,6 dan didapatkan hasil sebesar 173 W. Nah, kesimpulannya, perencanaan teknik pipa dan pompa pada rumah 2 lantai dengan 8 penghuni dilakukan dengan menentukan debit rencana berdasarkan faktor pemakaian. Faktor pemakaian bersamaan sebesar 40% dari debit maksimum titik air, sehingga diperoleh debit pompa sebesar 42,4 liter per menit.
Nah, debit tersebut kemudian digunakan untuk penghitungan kecepatan aliran dalam pipa utama berdiameter 1 inci yang menghasilkan kecepatan sekitar 1,39 meter per detik dan masih berada di dalam batas aman instalasi air bersih. Selanjutnya, perhitungan head total dilakukan karena pompa tidak hanya berfungsi mengangkat air secara vertikal, tetapi juga harus mengatasi berbagai kehilangan energi dalam sistem perpipaan yang meliputi head statis akibat perbedaan loss minor, elevasi bangunan, dan head loss mayor akibat gesekan air sepanjang pipa. Nah, head loss minor sendiri juga berakibat adanya fitting seperti belokan dan katup yang dinyatakan melalui koefisien empiris K. Nah, dari hasil perhitungan, total head system diperoleh sekitar 11 meter. Kemudian ditambahkan faktor keamanan sehingga desain pompa ditetapkan sebesar 15 meter. Berdasarkan head dan debit tersebut, daya pompa dihitung dengan mempertimbangkan efisiensi pompa rumah tangga sebesar 60%, sehingga diperoleh kebutuhan daya minimum sekitar 173 watt dan dipilih pompa dengan daya sebesar 250 watt agar sistem dapat bekerja secara stabil dan efisien dan mampu memenuhi kebutuhan air pada kondisi pemakaian puncak tanpa menurunkan tekanan maupun kendala sistem distribusi air. Mungkin sekian dari saya untuk studi kasus pemilihan kapasitas pompa untuk skala rumah 2 lantai dan berpenghuni 8 jiwa. Selanjutnya untuk studi kasus pemilihan debit rencana untuk saluran transmisi akan dilanjutkan oleh teman saya bernama Rido dan Nabil. Silakan untuk narasumber selanjutnya memimpin forum ini. Oke, baik, terima kasih Mas Dinto. Oke, selanjutnya tadi kita sudah bahas tentang studi kasus pemilihan kapasitas ya, kapasitas pompa untuk rumah tangga, rumah 2 lantai dan penghuninya 8 jiwa. Nah, sekarang kita akan bahas tentang debit rencana atau desain dan periode ulang, di mana kita membahas lebih lanjut tentang pemilihan debit rencana untuk saluran transmisi. Nah, oke, sebelum kita masuk lebih dalam di awal, kita bahas dulu tentang apa sih debit rencana dan periode ulang itu apa. Nah, debit rencana itu debit maksimum yang digunakan sebagai dasar perencanaan dimensi saluran agar aliran air yang dapat dialirkan secara aman tanpa menimbulkan genangan atau banjir. Nah, dalam konteks ini saluran distribusi terhadap transmisi ini umumnya berasal dari limpahan air hujan pada sistem tertentu, juga biasanya ada tambahan dari buangan domestik. Nah, debit rencana ini tidak bisa diwakilkan atau direpresentasikan terhadap debit harian, tapi debit ekstrim yang masih dianggap wajar berdasarkan analisis statistik curah hujan pada periode ulang tertentu. Nah, jadi pemilihan debit rencana ini sangat berpengaruh terhadap kinerja dan keamanan saluran. Nah, kemudian untuk periode ulang itu, dia peluang terjadinya suatu debit maksimum dalam rentang waktu tertentu. Nah, di mana saluran ini umum digunakan dalam 5 tahun. Nah, jadi pemilihan periode ulang ini didasarkan pada pertimbangan resiko genangan yang relatif rendah, terus luas daerah, tangkapan yang kecil, juga aspek ekonomis dalam perencanaan saluran. Nah, kemudian dalam periode ulang ini digunakan yang penggunaannya itu terlalu besar. Jadi yang dihasilkan dimensi salurannya itu akan berlebih. Tapi kalau misalnya kita kenapa kita pakai yang besar? Karena kalau misalnya kita terlalu kecil menggunakan periode ulang, itu dapat meningkatkan risiko kegagalan saluran kalau misalnya nanti terjadi hujan lebat. Nah, jadi pada penentuan debit rencana ini, kita awali dengan analisis curah hujan terlebih dahulu, di mana kita ambil acuan dari data hujan historis. Nah, data tersebut dianalisis dengan metode statistika
dengan memperoleh curah hujan rencana sesuai periode ulang yang kita pilih gitu. Jadi curah hujan rencana itu dikonversi menjadi intensitas hujan dengan kita pertimbangkan juga waktu konsentrasi dari aliran di daerah tangkapan. Nah, kita ambil contoh di suatu perumahan di Riau, di mana data curah hujan maksimum hariannya itu kalau kita ambil sesuai periode ulang yang telah ditentukan selama 5 tahun itu menghasilkan curah hujan rencana sebesar 175,91 mm. Nah, kemudian data tersebut digunakan sebagai dasar dalam perhitungan intensitas hujan dan debit rencana saluran transmisi. Nah, kemudian curah hujan rencana yang sudah diperoleh itu dikonversikan menjadi intensitas hujan dengan mempertimbangkan waktu konsentrasi aliran tersebut. Nah, jadi waktu konsentrasi itu merupakan waktu yang dibutuhkan air hujan untuk mengaliri dari titik terjauh daerah tangkapan hingga mencapai saluran transmisi. Nah, perbedaan waktu konsentrasi ini menyebabkan variasi intensitas hujan pada setiap saluran. Nah, akhirnya itu akan mempengaruhi besar debit rencana yang akan dihasilkan. Nah, untuk debit rencana ini pada saluran transmisi itu dapat kita hitung dengan metode rasional atau metode rasional konvensional atau metode rasional yang sudah dimodifikasi. Nah, rumus yang biasa kita gunakan yaitu Q sama dengan C dikali I dikali A. Nah, di mana mempertimbangkan koefisien limpasan, intensitas hujan, dan luas daerah tangkapan. Nah, untuk rumus tersebut itu di mana Q atau debit rencana pada saluran transmisi itu dihitung menggunakan metode rasional. Nah, debit besar debit yang dipengaruhi oleh koefisien limpasan atau C kemudian dikalikan dengan intensitas hujan atau I dan luas daerah tangkapan atau A. Nah, koefisien limpasan atau C ini menggambarkan kemampuan permukaan lahan dalam menghasilkan aliran permukaan. Nah, terus intensitas hujan atau I ini menunjukkan besarnya hujan yang terjadi dalam satuan waktu tertentu. Nah, sedangkan untuk A sendiri yaitu luas daerah tangkapan, area yang berkontribusi terhadap aliran. Jadi, semakin besar nilai C, I, dan A, maka debit rencana yang dihasilkan juga akan semakin besar. Gitu. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Rido. Oke, sebelumnya terima kasih Mas Nabil. Sebelum perkenalkan dulu, saya Muhammad Rido. Saya akan melanjutkan sedikit apa yang dibahas oleh Mas Nabil gitu. Tadi sebelumnya Mas Nabil sudah menjelaskan lah kurang lebih apa itu dari debit rencana dan juga periode ulang gitu. Di sini saya hanya ingin menambahkan lah kurang lebih berapa yang ingin saya sampaikan. Mungkin saya ingin menambahkan tentang hubungan debit rencana dan juga periode ulang gitu. Pada bagian ini tentunya kita akan membahas hubungan antara debit rencana dan juga periode ulang. Kedua konsep ini merupakan menurut saya dasar penting dalam perencanaan saluran transmisi karena memang kedua hal ini berkaitan langsung dengan tingkat risiko dan juga keamanan bangunan air. Debit rencana ini merupakan debit yang dipilih sebagai dasar perencanaan suatu bangunan air, sedangkan periode ulang menunjukkan seberapa sering suatu kejadian debit tertentu diperkirakan terjadi secara statistik. Dan dalam perencanaannya, debit rencana memang selalu ditentukan berdasarkan suatu periode ulang tertentu. Artinya, memang setiap debit rencana mewakili tingkat risiko tertentu yang dapat diterima dalam desain sebuah bangunan. Kemudian periode ulang ini tidak berarti bahwa suatu kejadian hanya terjadi sekali dalam rentang waktu tersebut gitu, melainkan menunjukkan peluang kejadian terlampaui dalam setiap tahunnya. Sebagai contoh, mungkin bisa saya ambil periode ulang 10 tahun berarti kejadian tersebut memiliki peluang terlampaui sekitar 10% dalam satu tahunnya.
sedangkan periode ulang 50 tahun memiliki peluang terlampaui sekitar 2% per tahunnya gitu. Dengan demikian, semakin besar periode ulang yang dipilih, semakin kecil juga risiko kegagalan bangunan tersebut. Gitu. Lalu kita akan membahas tentang pengaruhnya periode ulang terhadap debit rencana dengan analisis hidrologi. Dalam analisis hidrologi, debit dengan periode ulang kecil mencerminkan kejadian yang relatif sering terjadi, sedangkan debit dengan periode ulang besar mencerminkan kejadian ekstrim. Kemudian juga seiring dengan meningkatnya periode ulang, nilai debit dan rencana juga meningkat. Namun peningkatan ini tidak bersifat linear gitu, sehingga pada periode ulang besar kemungkinan kenaikan debit dapat menjadi sangat signifikan. Selanjutnya mungkin dampak terhadap desain saluran transmisi. Menurut saya pemilihan debit rencana ini berdasarkan periode ulang akan berpengaruh langsung terhadap desain saluran transmisi, seperti dimensi penampung saluran, kemudian tinggi jagaan juga, serta stabilitas dinding dan juga dasar saluran. Jika periode ulang yang dipilih terlalu kecil, saluran berisiko meluap dan mengalami kerusakan. Sebaliknya, jika periode ulang terlalu besar, desain bangunan akan menjadi sangat aman, tetapi dari segi finansial itu sangat tidak ekonomis gitu. Lalu kalau kita lihat oleh karena itu hubungan antara debit rencana dan juga periode ulang menuntut adanya keseimbangan antara aspek keamanan dan juga aspek ekonomi. Kemudian tujuan perencanaan bukanlah menghilangkan resiko sepenuhnya, melainkan mengendalikan resiko pada tingkat yang diterima sesuai dengan fungsi dan kepentingan saluran transmisi. Jadi kalau mungkin bisa saya simpulkan ini, mungkin periode ulang ini menentukan tingkat resiko yang diterima, sedangkan debit rencana ini merupakan respon teknis terhadap risiko tersebut. Hubungan keduanya memang menjadi dasar utama dalam menghasilkan desain saluran transmisi yang aman, andal dan juga efisien dan juga ekonomis begitu. Selanjutnya mungkin saya akan menambahkan lagi tentang mungkin ada faktor-faktor ya. Faktor-faktor pemilihan debit rencana saluran transmisi. Pada bagian ini kita membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan debit rencana pada saluran transmisi. Pemilihan debit rencana tidak hanya ditentukan oleh perhitungan hidrologi, tetapi juga oleh fungsi saluran gitu. Kemudian juga kita mempertimbangkan tingkat resiko serta teknis dan juga ekonominya gitu. Yang pertama, faktor pertama yang sangat menentukan adalah fungsi dan tingkat kepentingan saluran transmisi, yaitu saluran yang berfungsi untuk air minum memiliki tingkat kepentingan yang sangat tinggi karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Ya karena memang itu langsung kita minum gitu. Oleh karena itu, debit rencana untuk saluran ini biasanya dipilih dengan periode ulang yang sangat besar. Namun sebaliknya pada saluran irigasi, gangguan aliran masih dapat ditoleransi dalam batas tertentu sehingga debit rencana dapat menggunakan periode ulang yang lebih kecil. Dengan demikian semakin penting fungsi saluran, semakin besar debit rencana yang harus dipilih. Faktor berikutnya menurut saya adalah umur rencana bangunan. Kenapa umur rencana bangunan? Dikarenakan umur rencana ini menunjukkan lamanya saluran diharapkan dapat berfungsi secara optimal. Yaitu semakin panjang umur rencana, maka semakin besar peluang terjadinya kejadian debit ekstrim selama masa layanan itu terjadi. Oleh karena itu, saluran transmisi dengan umur rencana panjang umumnya direncanakan dengan debit rencana dan periode ulang yang lebih besar dibandingkan dengan saluran sementara gitu. Kemudian pemilihan debit rencana juga sangat dipengaruhi oleh risiko dan juga dampak kegagalan. Kegagalan apa sih? Yaitu kegagalan saluran tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga dapat mengganggu distribusi air, kemudian menimbulkan kerugian secara ekonomi, serta berdampak pada lingkungan dan juga masyarakat. Memang kalau kita lihat dampak kegagalan dinilai sangatlah besar, maka resiko harus ditekan dengan memilih debit rencana yang mungkin bisa dibilang lebih aman. Nah, selanjutnya yaitu kondisi hidrologi daerah aliran, di mana menjadi faktor penting karena variasi curah hujan
fluktuasi debit sungai dan juga serta karakteristik daerah aliran akan mempengaruhi besarnya debit rencana. Wilayah dengan variabilitas hidrologi tinggi memerlukan pendekatan yang lebih konservatif dalam pemilihan debit rencana gitu. Jadi memang harus diperhatikanlah kondisi dari wilayah tersebut gitu. Lalu faktor berikutnya yaitu ketersediaan dan kualitas data hidrologi. Data hidrologi di sini merupakan dasar utama dalam analisis debit rencana, di mana data yang panjang dan berkualitas baik akan menghasilkan estimasi debit yang lebih andal gitu. Sebaliknya jika datanya terbatas, maka ketidakpastian meningkat sehingga perencananya bisa memilih debit rencana yang lebih aman sebagai bentuk antisipasi resiko ke depannya lah. Kemudian ada aspek teknis saluran juga perlu diperhatikan seperti jenis material saluran, kemampuan menahan kecepatan aliran, serta potensi erosi dan sedimentasi gitu. Saluran dengan konstruksi sederhana atau kondisi tanah yang kurang stabil memerlukan pemilihan debit rencana yang lebih konservatif. Lalu ada juga aspek ekonomi dan biaya. Ini mungkin bisa dipertimbangkan juga karena pemilihan debit rencana tidak terlepas dari pertimbangan ekonomi. Debit rencana ini yang besar akan meningkatkan biaya konstruksi, namun debit yang terlalu kecil meningkatkan resiko kegagalan. Oleh karena itu, debit rencana dipilih untuk mencapai keseimbangan antara keamanan dan juga efisiensi biaya selama umur rencana bangunan begitu. Lalu yang terakhir mungkin ada kebijakan dan standar teknis. Memang dalam praktiknya pemilihan debit rencana ini juga mengacu pada standar dan pedoman teknis yang berlaku gitu. Nah, standar ini bertujuan untuk menjamin tingkat keamanan minimum serta keseragaman dalam perencanaan. Mungkin sebagai kesimpulan, pemilihan debit rencana saluran transmisi merupakan hasil pertimbangan berbagai faktor yang saling berkaitan gitu. Dan debit rencana yang baik adalah debit yang mampu menjamin keamanan, keandalan, dan efisiensi ekonomi sesuai dengan fungsi saluran. Mungkin seperti itu yang bisa saya tambahkan sedikit dari Mas Nabil sebelumnya. Mungkin itu saja dari saya. Selebihnya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rido. Mungkin ini ada sedikit tambahan ya, karena dari faktor-faktor tersebut, ini pemilihan debit rencana ini juga nggak bisa ditentuin hanya secara kualitatif aja, tapi juga perlu kita dukung dengan perhitungan kuantitatif dengan pendekatan hidrologi dan hidrolika yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis. Nah, jadi di sini ada beberapa rumus yang saling mendukung juga. Yang pertama, rumus intensitas hujan. Jadi nanti untuk kita menghitung rumus dari intensitas hujan di suatu wilayah itu, yaitu I sama dengan R per T, di mana I sebagai intensitas hujan, R sebagai curah hujan rencana, dan T itu sebagai waktu dari konsentrasi aliran. Jadi curah hujan rencana atau R ini merupakan hujan maksimum yang diperoleh dari analisis data hujan historis sesuai periode ulang yang sudah kita tentukan. Sedangkan waktu konsentrasi ini menunjukkan lamanya waktu yang dibutuhkan air hujan untuk mengalir dari titik terjauh daerah tangkapan hingga mencapai saluran transmisi. Nah, jadi pada saluran transmisi ini nilai T cenderung lebih besar karena luas daerah tangkapan air itu lebih luas, sehingga nilai intensitas hujan dapat bervariasi antar salurannya. Nah, kemudian untuk mencari rumus saluran kapasitas ya, kita gunakan persamaan Manning. Nah, jadi persamaan ini yaitu Q sama dengan 1/N dikali A dikali R pangkat 2/3 dikali S pangkat setengah atau akar S. Kemudian Q itu merupakan kapasitas saluran transmisi yang dihitung menggunakan persamaan Manning. Kita hitung dengan mempertimbangkan koefisien kekasaran saluran N, terus luas penampang basah atau A, jari-jari hidrolik atau R, dan kemiringan dasar saluran atau S. Nah, koefisien kekasaran ini dia mencerminkan kondisi permukaan saluran, di mana luas penampang
atau A ini menunjukkan besarnya area aliran. Kemudian R atau jari-jari hidroliknya ini menggambarkan efisiensi penampang saluran. Kemudian untuk S sendiri, kemiringan dasar itu mempengaruhi kecepatan aliran. Jika kapasitas saluran atau Q ini lebih kecil dibandingkan debit rencana, maka saluran yang kita buat tersebut akan menimbulkan genangan atau banjir, maka tidak sesuai. Kemudian dari mana sih si R pangkat 2/3 dan S pangkat setengah atau pangkat S ini? Jadi jari-jari hidrolik atau R ini dia menggambarkan penampang saluran dalam mengalirkan air. Jadi pangkat 2/3 pada R ini berasal dari hasil eksperimen Manning. Jadi memang dari rumusnya, dari si persamaan Manning ini, di mana menunjukkan bahwa kecepatan aliran tidak berbanding lurus secara linear dengan jari-jari hidrolik. Jadi hubungan yang paling sesuai ini hubungan berpangkat 2/3 yang menunjukkan bahwa pengaruh ukuran saluran terhadap kecepatan aliran bersifat non-linear. Lalu untuk S pangkat setengah atau akar S ini apa sih gitu? Jadi pangkat setengah atau akar akar S ini berarti akar kuadrat ya. Akar kuadrat S ini menunjukkan bahwa kecepatan aliran meningkat seiring bertambahnya kemiringan. Jadi apabila kita mengamati hal tersebut, hubungan antara kecepatan aliran dan kemiringan saluran yang paling sesuai kita representasikan dengan hubungan apa ya, dengan akar kuadrat. Maka persamaan Manning ini merupakan pengaruh kemiringan dasar yang dinyatakan sebagai S pangkat 1/2. Kemudian adapun kita mencari jari-jari hidraulik itu menggunakan rumus R sama dengan A per P, di mana jari-jari hidraulik ini kita lambangkan sebagai R, perbandingan antara luas penampang basah atau kita lambangkan sebagai A, dan keliling basah saluran kita lambangkan sebagai P. Jadi luas penampang basah ini bagian penampang saluran yang terisi air, sedangkan keliling basah atau P ini panjang dinding saluran yang bersentuhan langsung dengan aliran air. Jadi untuk mencari nilai R ini kita gunakan dalam perhitungan kapasitas saluran. Kenapa? Karena menggambarkan efisiensi penampang dalam mengalirkan air. Jadi semakin besar nilai R, maka aliran yang kita buat menjadi lebih efisien dan kapasitas saluran juga akan semakin besar. Kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada Mas Sidik. Kita sudah sampai di sesi terakhir ya. Tadi kita sudah banyak mendapatkan penjelasan tentang topik yang kita bahas ya pada siang hari ini, pada cuaca yang mendung ditemani dengan pembahasan topik yang sangat amat mendalam ya. Jadi kita sudah membahas tentang bagaimana sistem perencanaan spam di desa atau kecamatan, baik dari sistem transmisi maupun distribusinya. Lalu kita ada studi kasus untuk pemilihan kapasitas pompa untuk rumah tangga dengan rumah 2 lantai dan penghuni 8 jiwa. Lalu topik yang terakhir tadi tentang pemilihan debit rencana untuk saluran transmisi. Sebelum saya tutup podcast pada siang hari ini, kita mau ada sharing sedikit ya, mau diskusi singkat saja setelah apa yang kita bahas semua oleh narasumber dan rekan-rekan saya ini. Kita ada diskusi singkat nih untuk mas-mas semuanya. Gimana ini? Boleh diskusi singkat aja mengenai sistem transmisi terutama di lingkungan sekitar kita ya, di Jakarta. Kita nyari studi kasusnya di Jakarta, nggak usah jauh-jauh, tentang mengapa sih banyak perbaikan spam di Jakarta ini. Boleh dong dikasih ini pendapat, mengeluarkan pendapatnya. Aku mau sedikit pendapatnya mengenai banyaknya perbaikan SPM di Jakarta. Berdasarkan hasil riset yang udah aku baca-baca, ternyata di Jakarta itu
dia punya pipa transmisi itu dari zaman dulu, maksudnya dari zaman Belanda yang emang umurnya sudah tua. Jadi beberapa memang harus sudah diganti karena mengalami adanya kebocoran maupun mencegah sebelum terjadinya kebocoran. Ya. PDAM Jakarta ini menargetkan bahwa di 2030 ini Kota Jakarta sudah 100% dengan pipa yang baru. Seperti itu. Makanya sekarang kalau misalnya kita ke Jakarta, kita bisa melihat di pinggir jalan itu banyak sekali perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh pihak PDAM terkait SPAM-nya. Seperti itu, Mas. Oke, ya menurut pengetahuan saya juga ya, sistem spam di Jakarta khususnya juga merupakan bagian dari upaya pemerintah juga, yaitu ya untuk pemerataan ya di seluruh daerah Jakarta biar sistem perairannya bisa sampai ke menjangkau semua masyarakat Jakarta ya, begitu. Mungkin ada yang ingin menambah lagi dari teman-teman saya, atau mungkin kenapa nih ada yang mau minta mau ada yang di tanggapan kenapa sih emang sistem SPAMD ini juga gampang bocor di Jakarta terutama? Mungkin di Jakarta itu kan kita tahu di Jakarta sekarang sedang pembangunan gedung-gedung baru ya, banyak gedung-gedung tinggi seperti apartemen-apartemen dan hotel-hotel, di mana di situ berarti banyaknya penduduk yang datang ke Jakarta tinggal di situ menambah keperluan air. Nah, dengan banyaknya kebutuhan air ini itu memaksa debit yang di bawah di jaringan transmisi itu bekerja lebih cepat sehingga memberikan tekanan yang lebih besar dan mengakibatkan kebocoran pada pipanya. Itu kalau menurut saya sih, Mas. Karena Jakarta itu kan sekarang kotanya padat ya, jadi keperluan airnya juga harus banyak. Nah, kalau pipanya tidak sanggup, kapasitas pipanya tidak sanggup, mungkin saja terjadi kebocoran di pipa tersebut. Iya betul sih, saya setuju karena urbanisasi juga ya Mas Hasbi tentunya ya, jadi banyak para pendatang juga makin ramai mengadu nasib di Jakarta, jadi jumlah penduduk di Jakarta lebih banyak, dan itu juga jadi salah satu concern pemerintah di daerah Jakarta ya untuk terutama pemerataan air ini ya, dalam sistem SPM pemerataan air untuk diminum. Oke, mungkin ada yang ingin kita diskusi lagi atau sharing apa lagi ini? Atau sudah? Gimana teman-teman semua untuk podcast di siang hari ini? Sepertinya sebelum kita menutup podcast pada siang hari ini, kita diskusi santai dulu kali ya, diskusi singkat saja sebelum saya tutup. Jadi ini menurut teman-teman saya semua nih sebagai narasumber, pun saya juga sebagai narasumber juga sih, saya ingin kita bertukar pikiran saja, sharing. Kalau kita bicara soal masa depan ya, kita harus kan tentu apa yang sedang dibangun di IKN, karena ini proyek untuk masa depan, untuk jangka panjang, untuk kedepannya. Jadi di sana ini semua teori yang kita diskusikan mulai dari hidrologi, transmisi hingga mitigasi diterapkan dengan teknologi paling mutakhir. Jadi apa nih kira-kira yang bisa teman-teman atau berikan tanggapan tentang narasi yang barusan saya sebutkan, terutama untuk jangka panjang, long term, tentang materi yang kita bahas lagi tadi yang dengan kita kaitkan dengan di IKN ini. Boleh teman-teman ada yang ingin memberikan penjelasan atau statement? Saya coba untuk menambahkan sedikit kali ya mengenai teknologi-teknologi apa aja, karena kita berbicara tentang masa depan, maka berkaitan dengan teknologi terkini gitu ya. Jadi di IKN ini sudah menerapkan dan direncanakan untuk menerapkan teknologi yang berkaitan dengan sistem hidrologi di sana ya. Yang pertama itu adalah
di sana itu direncanakan untuk menerapkan konsep drinkable water. Jadi berbeda dengan namanya saluran sistem penyediaan air minum di kecamatan atau di desa biasa gitu ya, yang hanya air yang layak, tapi di IKN itu SPAME ini dirancang untuk agar bisa siap minum. Nah, jadi artinya kualitas air di jaringan distribusinya itu harus dijaga dengan lebih ketat gitu. Jadi mereka itu di sana menggunakan pipa jenis stainless steel atau HDPE, di mana kualitas yang tinggi ya, sehingga tidak akan ada karat ataupun zat kimia yang nantinya akan mengkontaminasi air yang dialirkan, yang didistribusikan ke rumah-rumah warga. Nah, selain itu juga ada proses ini ya, untuk mencegah atau mitigasi di salurannya itu menggunakan simulasi digital gitu. Jadi ketika simulasi digital ini juga bisa digunakan untuk mendeteksi kebocoran ya di sistem perairannya gitu, dengan menggunakan artificial intelligence. Jadi bisa tahu lokasi kebocoran itu di mana, dan di situ bisa langsung ditindak. Nah, selain itu juga berbeda dengan yang tadi ya, di Jakarta itu kan kita masih menggunakan saluran yang ada di bawah aspal gitu ya. Nah, nanti di IKN itu direncanakan untuk menggunakan multi-utility tunnel, yaitu adalah pipa transmisi dan juga distribusi yang ditanam langsung ya, yang diletakkan di dalam MUT ini adalah diletakkan di terowongan bawah tanah bersama kabel listrik dan juga fiber optik. Nah, gitu. Jadi untuk pemeliharaannya itu tinggal masuk ke dalam terowongan aja, jadi nggak perlu ada perbaikan di atas ya, mengganggu jalur lalu lintas dan juga kenyamanan warga sekitar, seperti itu. Itu sih yang bisa saya tambahkan. Jadi udah yang lebih maju lah ya proyek di IKN ini, pengembangan tentang proyek transmitasi ini ya. Ya, Karena berbeda dengan di Jakarta masih di bawah tanah, sedangkan di IKN ini sudah dicoba ya untuk lebih maju. Jadi tidak mengganggu lalu lintas lah ya di sekitar jadinya. Emang di IKN ini kan emang proyek untuk masa depan, jadi sistem-sistem proyeknya, terutama di sistem transmitasi ini tuh lebih maju jadinya. Ada yang ingin ditambahkan lagi dari teman-teman? Ini terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN itu bukan berarti Jakarta kotanya akan sepi, karena tidak menjadi pusat pemerintahan lagi, tidak. Jakarta akan tetap menjadi kota metropolitan di mana banyak penduduk yang akan datang ke sana. Dan kita tahu Jakarta berada di pinggir dari laut yang semakin lama akan mengikis daratan air tersebut. Nah, volume air ini juga tentu harus dipertimbangkanlah kembali oleh pihak PDAM ya. Oleh sebab itu, mereka mengganti ukuran-ukuran pipa yang berada di Jakarta dengan ukuran-ukuran yang lebih besar. Itu menjadi salah satu faktor. Seperti itu. Betul, walaupun ada pembangunan IKN ini sebagai ibu kota selanjutnya, untuk ibu kota udah resmi ya sekarang ya. Tapi Jakarta tetap yang namanya kota besar, sudah banyak urbanisasi di sana, para penduduk di sana. Jadi tetap pemerintah tetap harus concern pada kota Jakarta ini ya, karena dekat pantai tadi yang Mas Ati sudah jelaskan. Baik, sepertinya itu saja ya. Sudah cukup lama kita podcast. Sepertinya teman-teman narasumber juga sudah pada ingin istirahat ya, mau makan sepertinya. Iya, Mas. Baik, itu saja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga mendapat ilmu dan insight yang bisa membangun ya, berpikir secara lebih terbuka, terutama tentang sistem transmitasi ini.
Baik, saya cukupkan mungkin ya. Selamat sore dan sampai jumpa lagi di podcast Sobat Naikul selanjutnya. Oke. Dadah. Terima kasih guys. Terima kasih. Ini